Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi matematika kelas 8 tentang Teorema Pitagoras. Pitagoras adalah sebuah rumus yang digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku apabila telah diketahui dua panjang sisi lainnya. Pitagoras sendiri sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dari bentuk segitiga siku-siku. Nah, sejak zaman SD, kita sudah mempelajari tentang rumus Pitagoras ini. Masih ingatkah kalian dengan rumus Pitagoras? Bila kalian lupa, perhatikan rumus Pitagoras di bawah ini. C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Di mana C adalah sisi terpanjang segitiga. A dan B adalah panjang sisi lainnya pada segitiga. Kemudian kita akan membahas menentukan letak siku-siku dengan teorema Pitagoras. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka dengan mudah kita dapat menentukan letak siku-siku pada sebuah segitiga tanpa harus menggambarnya. Perhatikan rumus di bawah ini. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-sikunya ada di A. Kemudian, jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ACB siku-sikunya ada di B. Begitupun juga jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ACB siku-sikunya ada di C. Selanjutnya, triple Pitagoras. Sesuai dengan namanya, triple Pitagoras adalah tiga bilangan bulat yang merupakan sisi-sisi bangun segitiga siku-siku yang telah memenuhi aturan dari teorema Pitagoras. Dengan mengingat triple Pitagoras, kita dapat dengan mudah menentukan panjang salah satu sisi bila diketahui dua panjang sisi lainnya, bahkan tanpa menghitung. Hah? Tanpa menghitung? Yap, benar, tanpa menghitung. Karena sudah pasti benar jawabannya. Nah, berikut ini adalah daftar triple Pitagoras. Ini adalah daftar yang pertama, ada dari sekian banyak daftar. Kalian bisa pause atau screenshot ya. Kemudian ini adalah daftar triple Pitagoras yang kedua. Dan ini adalah daftar yang ketiga. Dan ini adalah daftar yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang menentukan panjang segitiga yang membentuk sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, ada trik lainnya nih dalam menentukan panjang segitiga. Jika segitiga tersebut membentuk sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, maka berlaku aturan seperti ini. Nah, kita lihat nih. Di sini ada sudut siku-siku. Yang menghadap ke sudut siku-siku itu pasti adalah sisi terpanjang. Dan itu adalah akar 2. Besarannya adalah perbandingannya akar 2. Sedangkan sisi lainnya itu besarannya adalah 1 perbandingannya. Bagaimana menentukannya? Ingat saja patokannya adalah siku-siku. Sisi, panjang sisi yang berhadapan dengan siku-siku itu besarannya adalah akar 2. Sebagai contoh nih, diketahui segitiga KLM dengan panjang KL itu sama dengan KM. Itu misalkan 8 cm. Dan tentukan panjang LM. Karena panjang KL sama dengan KM, maka kita tahu jenis segitiganya adalah sama kaki. Karena kita tahu itu adalah segitiga sama kaki, maka kita bisa gunakan aturan yang sebelumnya. Karena kalau dalam segitiga sama kaki, udah pasti sudut yang membentuk adalah 45, 45, dan 90. Ingat, tadi panjang yang sama itu adalah pasti panjang kakinya yang sama, seperti ini. Dan bisa membentuk sebuah siku-siku. Di sini 8, di sini 8. Dan sudut yang menghadap ke siku-siku, yaitu sudut ML atau LM, yaitu tinggal dikasih akar 2. Karena di sini 8, jadinya 8 akar 2. Beres. Kalau misalkan di sini 9, ya jadi 9 akar 2. Kalau di sini 10, ya jadi 10 akar 2. Gitu dan seterusnya. Mudah kan? Nah, ada trik lainnya juga nih dalam menentukan panjang segitiga. Jika segitiga tersebut membentuk sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka berlaku aturan seperti bawah ini. Panjang sisi yang menghadap sudut siku-siku itu besaran perbandingannya adalah 2 kali lipat. Sedangkan yang menghadap ke sudut 60 derajat, yang ini, yaitu perbandingannya 1 akar 3. Kemudian yang menghadap 30 derajat, yaitu yang ini, itu perbandingannya adalah 1. Sebagai contoh, diketahui segitiga PQR seperti gambar di atas dengan panjang QR, yaitu 8 cm, tentukan panjang PR.
Kita sudah tahu kalau panjang QR itu adalah 8 cm dan perbandingannya tadi adalah 2 kali lipat. Sedangkan yang ditanya adalah PR, yaitu perbandingannya 1/3. Di sini adalah 1, kalau tadi QR-nya adalah perbandingannya 2. Maka PR-nya itu harus dibagi 2 dulu. Yang 8 cm dibagi 2, kemudian dikali 1/3. Kenapa harus dibagi 2? Ingat, karena perbandingan QR itu adalah 2 kali lipat. Sedangkan yang ditanya di sini hanya 1. Maka 8 harus dibagi 2 dulu. 8 dibagi 2 yaitu 4. Dikali 1/3. Ya udah, jadi 4/3. Simpelnya sih, setelah dibagi 2, tinggal dikasih akar 3. Jadi misalkan, kalau ditanya PQ berapa? Atau nggak QP, panjangnya berapa? Kan di sini hanya 1, ya tinggal 8 dibagi 2, yaitu 4. Beres. Bagaimana kalau misalkan ketahuannya yang di sini? Misalkan, panjang QP-nya adalah 3. Tentukan panjang QR. Itu gampang banget. Di sini perbandingan 1, di sini perbandingannya 2. Tinggal 3 dikali 2. Hasilnya di sini 6. Bagaimana dengan panjang PR? Karena di sini 3, ya tinggal dikasih akar 3. Jadi 3/3. Gampang banget kan? Ya, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.